Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainatul Hayati dengan NIM 2024 015 809. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu berjalannya presentasi pada kali ini. Sebelumnya yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah metode pembelajaran inovatif Bapak Dr. Miftahus Surur, dan juga kepada teman-teman yang sudah antusias mendengarkan pemaparan materi pada kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan pemateri kita pada kali ini. Materi pertama yang akan menjelaskan tentang HOTS, Saudara Lohan Dian Antolin dengan NIM 2024 015 784. Materi kedua akan dijelaskan oleh Husnul Mawahib dengan NIM. Untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Ayu Nur Fitri dengan NIM 2024 015 768. Yang akan menjelaskan tentang materi kognitivisme. Untuk materi terakhir tentang metakognitif dan penutup yang akan disampaikan oleh Ahmad Bayanul Fawaid dengan NIM 2024 015 760. Baik, saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materi tentang HOTS. Kepada Saudara Lohan, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lohan Dian Antolin dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 3. Sebelum kita memasuki apa itu HOTS, kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu belajar dan apa itu pembelajaran. Pertama adalah belajar. Belajar adalah proses seseorang untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, maupun sikap sehingga terjadi perubahan dalam dirinya. Sedangkan pembelajaran adalah proses yang dirancang oleh guru untuk memfasilitasi siswa agar dapat belajar dengan baik melalui interaksi di kelas maupun pengalaman langsung. Jika pembelajaran diarahkan pada HOTS, maka siswa tidak sekedar menerima informasi, tetapi juga berpikir kritis, kreatif, dan mampu menerapkan pengetahuannya dalam kehidupan nyata. Lalu, bagaimana cara agar pembelajaran benar-benar bisa menumbuhkan HOTS? Untuk itu, ada beberapa teori belajar yang bisa kita gunakan, yaitu konstruktivisme, konektivisme, dan metakognitif. Nah, berikut teman saya akan menyampaikan lebih detail tentang tiga hal tersebut. Dimulai dari konstruktivisme. Seperti berikut. Nah, di abad 21, pembelajaran tidak hanya menekankan pada hafalan atau penguasaan fakta. Pembelajaran harus diarahkan untuk melatih siswa memiliki higher order thinking skill atau yang sering kita sebut dengan HOTS. HOTS adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi. Menurut revisi taksonomi Bloom oleh Anderson dan Cradworth, berada pada level analisis, evaluasi, dan kreasi atau CREATE. Mengevaluasi itu sendiri apa sih? Mengevaluasi berarti mahasiswa atau siswa mampu membedah suatu permasalahan dan memahami bagian-bagiannya. Yang kedua adalah mengevaluasi, artinya siswa bisa menilai, memilih, dan memutuskan mana solusi yang terbaik. Yang ketiga adalah mencipta atau create atau kreasi, adalah kemampuan menghasilkan ide atau solusi baru yang bermanfaat. Maksudnya adalah kemampuan menghasilkan ide atau solusi baru yang bermanfaat. Baik, terima kasih atas penyampaiannya kepada pemateri pertama. Akan dilanjutkan dengan pemateri kedua. Silakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Saya Ambil Ali. Sebelumnya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hosnul Mawahib. Bisa dipanggil Wahib. Kenapa saya menjelaskan nama saya? Kemungkinan bagi teman-teman yang di depan layar ini belum mengenal nama saya. Jadi, saya kuliah di STKIP PGRI Situbondo. Prodi saya yaitu Pendidikan Ekonomi dengan NIM 2024 015780. Di sini saya akan membahas teori kontrufisme. Jadi teman-teman sudah ada sebagian yang sudah mengerti apa itu teori kontrufisme. Dengan ini saya menjelaskan dengan versi saya. Sebelum membahas ke itu, saya akan menjelaskan itu apa teori. Jadi, teori ini adalah seperangkat konsep, prinsip, atau gagasan yang disusun secara sistematis untuk menjelaskan suatu fenomena atau peristiwa. Sehingga, teori ini berfungsi sebagai kerangka berpikir kita untuk membantu memahami, memprediksi atau menjelaskan sebuah kenyataan yang ada. Jadi sekarang kita membahas teori kontrufisme. Apa sih itu teori kontrufisme? Teori kontrufisme adalah suatu pandangan dalam pembelajaran yang menekankan pengetahuan tidak diberikan secara langsung oleh guru, melainkan dibangun sendiri oleh peserta didik melalui pengalaman yang telah mereka alami. Dalam teori kontrufisme, belajar dipandang sebagai proses aktif di mana siswa menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Dengan demikian, siswa berperan sebagai subjek aktif yang mengonstruksi pemahamannya, bukan sekedar menerima pasif informasi. Misalnya nih, jika kita menggunakan teori kontrufisme, guru lebih menekankan pada kegiatan praktek dan pengalaman nyata dibanding sekedar ceramah. Baik, selanjutnya kita akan membahas prinsip utama teori konstruktivisme. Yang pertama itu pembelajaran aktif. Dalam teori konstruktivisme, peserta didik harus dipandang sebagai subjek yang aktif, bukan sekadar menerima informasi. Mereka harus terlibat langsung dalam kegiatan belajar agar dapat mengkonstruksi pengetahuan. Aktivitas seperti eksperimen, diskusi, membuat proyek, atau menyelesaikan studi kasus akan mendorong siswa untuk berpikir kritis dan mandiri. Contoh nih, dalam mata pelajaran IPA, siswa diminta membuat percobaan sederhana tentang fotosintesis menggunakan tanaman yang dibuat dan tidak ditutup cahaya. Dengan cara ini, mereka menghadapi suatu proses ilmiah, bukan hanya menghafal teori. Untuk yang kedua itu konteks nyata atau autentik, yang dimana belajar akan lebih bermakna apabila materi dikaitkan dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan demikian, siswa dapat memahami relevansi ilmu pengetahuan dengan kehidupan mereka. Pembelajaran ini tidak berhenti pada teori, melainkan diaplikasikan secara praktis. Yang ketiga itu sosial atau kolaboratif, yang dimana pengetahuan tidak hanya dibangun secara individual, tetapi juga melalui interaksi dengan orang lain, melalui kerja kelompok, diskusi, atau kolaborasi, sehingga siswa dapat berbagi ide, memberi pemahaman, dan memperbaiki kesalahan, di mana proses ini menumbuhkan keterampilan komunikasi sekaligus sikap saling menghargai. Contoh, dalam pelajaran IPS, siswa diminta bekerja kelompok untuk membuat peta potensi ekonomi di lingkungan sekitar. Masing-masing siswa berbagi peran, misalnya menulis laporan, melakukan wawancara, atau mendesain poster, lalu hasilnya dipresentasikan bersama seperti yang saya dapat tugas kali ini gitu. Itu dipresentasikan bersama kelompok, itu ada masing-masingnya. Yang terakhir itu refleksi, ya, di mana refleksi ini adalah proses merenungkan kembali pengalaman belajar yang telah dialami. Dengan refleksi, siswa dapat menemukan makna baru, menyadari kesalahan, memperbaiki cara belajar, serta memperdalam pemahaman. Refleksi ini bisa dilakukan melalui diskusi kelas,
belajar atau prestasi hasil kerja. Contoh, setelah menyelesaikan proyek dengan lingkungan, siswa diminta menulis laporan visi atau telah dipelajari lah kesulitan yang dihadapi dan bagaimana pengalaman tersebut mengubah pandangan mereka terhadap kebersihan lingkungan. Baik, cukup itu saja yang bisa saya jelaskan. Oh iya ya teman-teman, ini menghadap ke tengah ya, soalnya ini kameranya keyboard. Oke, lanjut. Cukup segitu penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri kedua yang sudah menyampaikan pemaparan materi ketiga yang akan disampaikan oleh Ayu Nurfitri kepadanya. Kami persilakan. Setelah memahami apa itu teori konstruktivisme, selanjutnya kita akan sama-sama memahami apa itu teori kognitivisme. Kognitivisme adalah teori belajar yang menekankan proses mental dalam memahami, mengingat, dan mengolah informasi. Fokusnya bukan hanya pada perilaku yang tampak, tetapi pada bagaimana pikiran bekerja ketika seseorang sedang belajar. Fokus pada bagaimana pengetahuan diolah, disimpan, dan digunakan oleh siswa. Menurut teori ini, pengetahuan tidak lagi hanya ada di dalam kepala kita, tetapi juga berada di luar dari diri kita. Misalnya, ada dalam internet, database, media sosial, komunitas online, maupun organisasi. Kognitivisme memiliki prinsip, di antaranya ialah kemampuan memilih dan menilai sumber yang banyak dan beragam. Kemudian ada belajar yang terus-menerus karena sumber informasi terus berubah. Dan juga ada kapasitas dalam mengenali pola dan menghubungkan ide antar bidang yang berbeda. Kemudian kita bahas apa itu keterkaitan teori ini dengan HOTS. Kognitivisme sangat erat hubungannya dengan Higher Order Thinking Skills atau biasa kita sebut dengan HOTS, karena belajar di era digital menuntut keterampilan berpikir tingkat tinggi. Siswa harus mengevaluasi banyak informasi yang tersebar di internet, memilih yang benar, membandingkan sumber, dan juga menilai keabsahan sebuah informasi. Dari berbagai sumber informasi yang ada, siswa bisa menggabungkan ide dan menghasilkan solusi baru atau karya orisinil. Kolaborasi dan berbagi pengetahuan teknologi memungkinkan siswa untuk berbagi pengetahuan melalui diskusi online, forum, atau proyek kolaboratif. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan bahwa teori kognitivisme adalah teori belajar yang sesuai dengan era digital, karena menekankan pentingnya menghubungkan informasi, teknologi, dan juga komunitas. Teori ini mendukung HOTS karena membuat siswa terbiasa berpikir kritis, kreatif, dan juga kolaboratif dalam memanfaatkan banyak sumber informasi. Terima kasih atas pemaparan materi kepada pemateri ketiga yang akan dilanjutkan dengan pemateri terakhir yang akan disampaikan oleh Ahmad Bainul Fawaid, dan juga sekali menutup presentasi pada hari ini. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bainul Fawaid dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang HOTS, khususnya di metakognitif. 2.1.1 definisi metakognitif menurut Marzano 1988 yang mengatakan bahwa secara sederhana metakognisi merupakan kesadaran berpikir yang memainkan peranan spesifik dan kemudian menggunakan kesadaran ini untuk mengontrol apa yang akan kita lakukan. Simpelnya adalah pengetahuan seseorang tentang proses berpikirnya sendiri, termasuk kemampuan untuk mengontrol proses tersebut dan tahu bagaimana cara belajar yang paling cocok, serta memeriksa apakah cara belajar itu berhasil lalu memperbaikinya. 2.1.2 komponen utama pengetahuan metakognitif atau yang disebut dengan metacognitive knowledge, termasuk
Yang pertama, deklaratif, mengetahui apa yang harus diketahui. Yang kedua, prosedural. Yang dimaksudnya adalah mengetahui bagaimana melakukan sesuatu. Yang ketiga, kondisional, mengetahui kapan dan mengapa menggunakan strategi tertentu. Tentunya 3 poin tersebut saling berkaitan satu sama lain, entah dari deklaratif, prosedural, dan kondisional, di mana suatu hal yang ingin kita laksanakan, kita harus mengetahui apa yang harus kita ketahui, harus tahu apa yang akan kita lakukan, dan kita juga harus tahu strategi apa yang harus kita lakukan saat kita melaksanakan hal tersebut. Regulasi metakognitif atau yang disebut dengan metacognitive regulation meliputi yang pertama planning atau merencanakan, yang kedua monitoring artinya memantau dan evaluating. Yang dimaksud dengan evaluating adalah mengevaluasi, di mana pada saat kita melakukan suatu kegiatan yang pasti kita akan merencanakan terlebih dahulu. Contohnya kita dalam pembelajaran, kita merencanakan terlebih dahulu apa yang akan kita sampaikan kepada siswa, dan setelah kita merencanakan, sudah ketemu apa yang akan kita lakukan, kita melanjutkan memantau atau monitoring bagaimana perjalanan pembelajaran tersebut. Terus yang ketiga adalah evaluasi, di mana pada saat kita sudah mengajar siswa, kita perlu melakukan evaluasi untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan pada saat pembelajaran tersebut. Keterkaitan dengan HOTS memerlukan bukan hanya kemampuan kognitif seperti analisis atau kreasi, tetapi juga kemampuan siswa untuk mengontrol proses berpikirnya sendiri. Apakah strategi yang dipakai sudah efektif? Jika tidak, maka diubah. Metakognisi memungkinkan siswa untuk melakukan refleksi atas bukti, mengevaluasi argumentasi, membedakan mana yang valid dan tidak, dan merancang pendekatan baru. Semua bagian dari HOTS tentunya. Penelitian metakognisi dan self-regulated learning, belajar yang diatur sendiri, terbukti meningkatkan hasil belajar ketika siswa diajarkan strategi metakognitif eksplisit. Tentunya dalam belajar, kamu merencanakan bagaimana cara saya memecahkan soal ini. Yang kedua, kamu memantau apakah cara saya sudah benar. Yang ketiga, kamu mengevaluasi apakah hasilnya sudah bagus. Kalau belum, apa yang bisa diperbaiki ke depannya. Nah, tadi pertama-tama saya sudah menjelaskan juga regulasi metakognitif atau metacognitive regulation, planning, monitoring, evaluating. Nah, itu juga perlu untuk kita mengajar yang sudah saya sampaikan barusan. Kalau metakognisi dilatih, kamu akan lebih mandiri dan tidak mudah bingung ketika menghadapi soal sulit. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang metakognitif, dan saya akan menyampaikan kesimpulannya atau penutup. Teori konstruktivisme, konektivisme, dan metakognisi masing-masing menawarkan kontribusi penting terhadap pengembangan HOTS. Konstruktivisme menyediakan kondisi belajar aktif dan kontekstual. Konektivisme memperluas akses dan kemampuan integrasi informasi di era digital. Metakognisi memungkinkan kontrol dan refleksi atas proses berpikir. Keterkaitan antara teori ini sangat penting agar pembelajaran HOTS tidak hanya menjadi slogan, tapi nyata dalam aktivitas belajar mengajar. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.